Itu tuh mama nggak pakai assalamualaikum, tau gak sih Mas? Jadi main masuk aja, mungkin dia udah marah gitu kan. Tipikal mama tuh kayak aku gitu, kalau udah marah nggak pakai basa-basi. Jadi dia dengan marahnya kayak gitu, terus dia nggak assalamualaikum lalu langsung main masuk kamar loh. Sembuhin anak saya, kata dia gitu. Oh, Iya, oke. ibuku bilang gitu, mamaku bilang kayak gitu, sembuhkan anak saya sekarang atau kamu berhadapan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa tahun lalu mengalami kejadian mistis. Lebih tepatnya, saudara dari narasumber kita ini disantet. Tapi sebelum narasumber kita, Bunda Ayu Sekardelima menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat semua penonton, subscriber, dan follower dimanapun berada yang saat ini sudah mendukung, mensupport Jejak Backpacker berjalan hingga sampai di titik yang sekarang ini. Oke Bunda, salaman dulu Bunda. Assalamualaikum Bunda Ayu. Bunda Ayu Sekardelima. Wah keren. Dalima. Iya. Oh oke. Karena kalau Delima itu nanti jatuhnya manja. Kalau Dalima itu kuat. Oh gitu. Iya. Oke Bunda, di sini kan Bunda beberapa tahun 2007 ya, tahun 2007-an ya. Antara 2007 sampai 2009 kalau nggak salah. Iya, kakaknya di santet gitu ya. Oke, bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya Bunda. Jadi kejadiannya itu tiba-tiba di rumah itu lampu kamar meledak. Kan kalau misalkan memang itu karena arus pendek, semuanya akan kebakar. Kalau ini enggak, hanya satu plafon itu aja yang meledak. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman mistis yang menarik, yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian di nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Dan saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bunda langsung aja mungkin Bunda ya, buat menyingkat waktu nih. Oke. Silakan Bunda Ayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat para penggemar dan penonton Jejak Backpacker, kisah ini terjadi di keluarga saya. Kebetulan kakak saya yang mengalami hal itu. Paginya itu kita udah siap-siap karena besoknya ada wisuda abang. Saat itu abangku mau di wisuda, jadi biasanya sehari sebelumnya kita udah prepare nih untuk besoknya gitu kan. Tapi malam itu sekitar jam 9 ada suara ledakan. Awalnya kita kira itu orang-orang pasang petasan. Ternyata itu bukan. Kita cek kesana kesini nggak ada. Malam itu biasa aja, nggak ada apa-apa. Besok paginya justru ketahuan ternyata si lampu yang ada di kamar kakakku itu udah meledak dan plafon atas itu dia menghitam, gosong. Mama bangunin kakak kan, karena kita udah mau siap-siap ke wisudanya abang gitu kan. Kakakku nggak bisa bangun. Dari setelah ledakan itu? Iya, setelah kita tahu bahwa ada ledakan di kamar, karena waktu malam ledakan itu kedengeran kan kita cek. Itu nggak ada sama sekali yang pecah atau apa, makanya kita kira itu ada petasan yang dipasang di luar gitu kan. Paginya itu kakakku nggak bisa bangun, nggak bisa gerakin kakinya. Kan kita bingung ya, kok tiba-tiba gitu, orang kita udah siap-siap
untuk pergi ke wisuda abangku waktu itu gitu loh. Terus mama itu tanya, Dian, kamu yakin tadi malam kamu nggak ada apa-apa? Enggak sih Ma, cuma aku mimpi, kata kakakku gitu. Kamu mimpi apa? Kepala sama kakinya itu dipanah. Yang panah itu orang tua, laki-laki satu, perempuan satu. Panahnya masuk nggak, kata mamaku gitu. Masuk, panahnya itu masuk ke kakiku, dia bilang. Tapi yang ke kepala itu kayak cuma melesat kayak gitu. Jadi nggak masuk nih ke kepala kakakku gitu kan. Nah aku diam sebentar, terus dia ngajak aku keluar kamar gitu kan. Cuma aku bisa lihat nih khawatirnya mama, ya namanya ibu ya, ke anak, ngeliat anak tiba-tiba kondisinya seperti itu. Lalu udah gitu kita keluar, mama bilang sama aku, apa yang kamu rasakan gitu kan. Aku bilang ini kayaknya dari barat, aku bilang seperti itu ke mama. Ya mama juga lihatnya seperti itu, kata mama. Kalau gitu kita siap-siap ke Bandung. Mama langsung ngomong kayak gitu ke aku. Terus sekarang mah, iya kita nggak jadi ke tempat wisuda abangku, nggak usah. Jadi kita ke Bandung, iya kita ke Bandung. Aku ganti baju ke atas, mama masuk kamar lagi. Nak, mama selalu manggil kita anak-anaknya tuh nak gitu, nak, kamu bisa duduk. Dia nggak bisa duduk mah. Gitu. Jadi aku beres nih ganti baju, aku masuk kamar kakakku, terus kita gantiin baju dia. Setelah kita selesai gantiin baju Kadian itu, aku bantu dia duduk nih, maksudnya aku topang dari belakang, jadi aku sanggahin gitu kan, dia nyandar di aku, aku kasih punggungku gitu ke kakakku. Kita panggil, kebetulan kan kalau di rumah biasanya selalu ada asisten rumah tangga kayak gitu. Nah minta tolong sama asisten rumah tangga yang dua itu untuk angkat kakakku ke mobil. Pagi itu langsung jadinya kita nggak ke wisuda abangku nih gitu, langsung ke Bandung. Aku yang yakin Bandung gitu kan, barat itu nggak selalu Bandung gitu kan. Nama desanya aku rahasiain ya. Tapi itu sebenarnya Kabupaten Bandung. Jadi kita memang harus lewati kota Bandung dulu, baru ke sana gitu, ke tempat itu gitu. Mamaku udah pokoknya jalan. Aku kan big question mark banget nih. Ini kemana, ke siapa gitu kan. Pokoknya terus kita jalan, kita sampai Bandung itu kurang lebih 4 jam. Karena harus ke yang Kabupaten Bandung itu, yang nama desa tempat tujuan kita ini, berhenti di depan, kayaknya itu musola kecil gitu ya. Terus ada jalan masuk kecil kayak gitu, kayak gang gitu. Kakakku ditinggal sama mama, tapi mama ngomong sama supir, Mas ini jangan ditinggal anak saya ya gitu. Kalau ada apa-apa tolong panggil. Pokoknya saya jalannya masuknya ke sini gitu. Ayo kamu ikut mama gitu. Mama ajak aku. Jadi kita berdua masuk nih langsung. Masuk di gang itu ternyata makam. Jadi kumpulan makam. Kumpulan makam, tapi di sebelah sininya nih rumah gitu, rumah penduduk, tapi rumah penduduk kampung banget gitu loh. Cuma ini makam nih. Masih bilik gitu ya. Kayak rumah panggung. Dulu tuh kayak gitu bentuk rumahnya. Jadi ini makam umum kayaknya gitu. Cuma setelah ada rimbunan bambu, nah itu mulai itu rumah penduduk kayak gitu. Nah aku dibawa sama mama langsung masuk. Ada satu rumah, jadi 1, 2, 3, mungkin rumah ketiga ya kalau nggak salah. Itu rumahnya agak besar, agak gede gitu. Kita masuk ke dalam situ. Kita masuk ke dalam situ. Itu tuh mama nggak pakai assalamualaikum, tau gak sih mas. Jadi main masuk aja, mungkin dia udah marah gitu kan. Tipikal mama tuh kayak aku gitu, kalau udah marah nggak pakai basa-basi. Jadi dia dengan marahnya kayak gitu, terus dia nggak assalamualaikum, lalu langsung main masuk kamar loh. Sembuhin anak saya, kata dia gitu. Iya, ibuku bilang gitu, mamaku bilang kayak gitu, sembuhkan anak saya sekarang atau kamu berhadapan sama saya.
Aku kan bingung, ini apa? Ini rumah siapa gitu kan? Kok main nyuruh-nyuruh nyembuhin kakakku gitu kan? Kita nggak kenal gitu. Kalau kita kenal itu lain. Makanya aku bingung kok main robos aja gitu. Jangan bercanda sama saya. Jangan karena kamu pikir saya perempuan lalu saya takut sama kamu. Sembuhkan anak saya atau kamu berhadapan sama saya. Si Bab ini orangnya udah 50 tahun lebih lah gitu ya. Tua, jadi ya. Jadi udah tapi mungkin dia ngelihat mama seperti itu, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Boleh. Sumhoneng punten abdi hilap, hapunten pisan abdi teterang. Artinya saya minta maaf banget, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Gak mungkin kamu nggak ngerti. Ini dari kamu, sembuhkan anak saya. Ibuku bilang seperti itu. Terus, iya Neng, saya minta waktu sebentar. Padahal kan kita nggak kenal ya. Tapi ibuku tahu gitu loh, lokasi tepatnya si pengirim santet. Si pengirim santet ini itu tuh di situ gitu. Dan itu aku nggak bahas sama mama saat itu. Aku ikut marah karena ikut marah, aku takut itu bapak kabur, jadi aku galangin nih di pintunya, di pintu kamarnya. Jadi sebenarnya kamar tempat si bapak itu tuh tempat mungkin dia melakukan ritual karena di situ ada anglo, tempat kemenyan, terus ada alat-alat lah gitu ya, alat-alat ritual seperti itu gitu. Aku yang ini tempatnya di mana? Dari Bandung itu jauh loh Mas, masih 2 jam, 1 jam. Iya, 2-3 jam malah, karena dia dari Bandung tuh lurus gitu. Aku ingatnya gini, kalau misalkan ke kiri itu ke Lembang, ini masih terus, pokoknya ini masih terus gitu. Dan itu kampungnya kecil, kayaknya bukan kampung yang sering orang tahu juga gitu. Ibu ngamuk di situ, terus dia kasih mama itu air. Dia tanya, orangnya kan nggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi dia ngomong pakai bahasa Sunda. Si bapak itu tanya sama mama, Neng punten, eta di mana putrana aya di payun, rek naon maneh. Ada di depan, mau apa kamu, kata ibuku gitu. Punten Neng, wios ku abdi diubaran deui, biar saya obati lagi, biar saya tarik lagi itunya, apa yang saya kirim gitu loh. Ikut nih dia ke mobil. Kan kakakku ada di mobil soalnya. Terus itu kakakku kakakku tuh cantik loh Mas, putih, cantik, tinggi gitu. Yang tiba-tiba mukanya kayak orang ditonjok sama orang sekampung, dan kakinya ini kayak kaki gajah gede banget gitu loh. Bayangin kan, ya kita kaget, maksudnya kondisinya dalam waktu yang berapa jam loh gitu. Dari yang pagi dia bilang dia nggak bisa bangun, itu dia masih normal. Kita bawa ke Bandung pun dia masih normal, bukan yang dia udah dalam kondisi yang ngebengkak gitu kan. Dia masih normal, tapi pas mama masuk, mau marah, kita balik lagi ke mobil, di mobil ternyata kondisi dia udah kayak gitu. Udah berubah ya. Udah berubah. Bayangin, itu nggak butuh waktu yang berhari-hari, berminggu-minggu, ini hitungan jam loh gitu. Karena di mobil kita turun, kakakku masih nggak apa-apa, cuma emang nggak bisa gerak, kayak orang dipaku gimana sih gitu. Bayangin dia yang biasa begini begitu warawiri apalah gitu, ini tiba-tiba dia benar-benar nggak bisa gerak si kakakku ini gitu. Terus udah nih kita keluarkan sama si bapak itu, yang aku juga nggak tahu namanya siapa gitu, dan nggak mau tahu juga ya. Dia bawa air dalam gelas kecil, sama ada minyak kayak minyak duyung gitu. Terus kita lihat apa yang akan dia lakukan ke kakakku. Dia usap bagian kakinya yang bengkak, terus dia usap bagian tengkuk. Di bagian pusar itu dia
menggunakan kayak sapu lidi, tapi ini sapu lidi yang baru diambil. Oh, masih baru ya, warna kuning gitu ya. Jadi pokoknya dia kayaknya udah punya tuh, karena itu yang dia bawa. Tapi ini memang sapu lidi baru, maksudnya kayaknya sapu lidi yang nggak boleh kesentuh ke tanah gitu. Oke. Nah, kayak orang mancing. Oh, jadi gini-gini aja ya. Di pusernya kakakku ya, itu kayak orang mancing, tek 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 gitu. Terus udah gitu, mama kan waspada nih gitu. Mama waspada, aku juga siaga jadinya gitu kan. Pas paling 3 menitan atau 5 menitan lah, si bapak itu ngelakuin itu. Dari yang kan kalau sapu lidi baru itu kan masih turun gitu kan ininya, daunnya itu masih turun kayak gini. Nah pas hasil pancingannya dia itu tuh ada ular. Ada ular hitam, tapi tidak besar, kelingking gini tapi panjang. Jadi dipancing kayak gitu sama dia, itu keluar. Terus dari kepala itu jarum. Setelah selesai, baru dikasih minum sama si bapak tua ini gitu. Dikasih minum sama si bapaknya, kakakku bisa jalan dan si bengkaknya hilang. Apa yang tadinya di kakinya yang segede gitu juga jadi normal lagi dalam hitungan menit loh. Langsung kempes Dan langsung bisa jalan. Oh, sakti juga tuh orang ya. Sakti, tapi saktinya salah kali ya. Karena apa ya, hal yang seperti itu kan harusnya tidak untuk menyakiti orang lain gitu kan. Betul. Untungnya mamaku ini peka. Aku boleh menceritakan gak sih sedikit tentang keluargaku ya Bang Ale gitu? Boleh, nggak apa-apa. Kita ini turun temurun gitu loh. Meskipun kita tidak mempelajari hal itu secara misalkan berguru sama si A, berguru sama si B, seperti itu enggak. Tapi kita ini dibekali itu gitu loh dari anugerah dari leluhur kita itu gitu loh. Nah kebetulan di mama jatuhnya saat itu gitu loh. Dan yang jadi yang jadi pertanyaan aku itu, aduh habis mama siapa nih gitu kan. Saat itu ya aku yang masih, ya namanya masih kecil ya, masih SMA apa SMP waktu itu, aku belum dewasa lah saat itu gitu. Tapi lalu aku bilang sama mama, ini terus gimana urusannya? Kamu diam. Karena aku itu di rumah dikenal kurang ajar. Maksudnya dalam artian aku ini orangnya berani, nggak peduli dia orang tua, anak kecil, nggak mandang usia, pokoknya kalau lu salah gitu loh. Nah aku itu termasuk di keluarga yang berani seperti itu. Oke. Sementara di keluarga ini kan angga ungguhnya dijaga. Nah aku itu yang nerobos yang kayak gitu. Jadi aku dianggapnya kurang ajar gitu loh. Kamu diam, kata mama gitu, biar ini urusan mama. Nah setelah kakakku langsung sembuh seperti itu, mama tetap minta dia untuk tidak turun. Neng mangga linggih ka bumi, kata si bapak kan. Neng sini mari masuk dulu, mampir dulu ke rumah gitu. Karena mama masuk ya aku ikut gitu. Aku pokoknya ngawal mama saat itu. Dan ketika mau masuk itu mama gedukin kakinya ke tanah gitu kan. Pokoknya mama nggak mau ngucapin assalamualaikum gitu. Itu bukan mama banget gitu. Dan biasanya mama tuh kalau misalkan bertamu, kalau misalkan apa, pasti dia sopan dengan mengucap salam. Ini enggak, dia nggak mau sih, cuma gedukin kakinya. Jadi pas mama masuk aku ikut masuk. Lalu si orang itu yang kayak gemeter gimana sih gitu loh, yang keringetan gitu loh. Kan kulit orang itu gelap ya, lebih gelap dari kulitku gitu. Terus jadi kayak berminyak. Jadi yang keluar dari
mukanya ini keringetnya itu kayak berminyak. Gimana sih orang kalau berminyak gitu. Iya. Nah itu yang keluar dari dia gitu. Terus kata mama gini, siapa yang suruh? Tapi dalam bahasa Sunda ya, siapa yang suruh? Kenapa kamu nyakitin anak saya? Saya tidak pernah ganggu wilayah kamu. Katanya ini biar dia balik lagi gitu. Maksudnya apa? Ya ini tuh bekas suaminya kakakku saat itu udah cerai. Oke. Maksudnya siapa? Suaminya Taufik gitu kan? Iya, disuruh Taufik. Kurang ajar, mama ngamuk sengamuk-ngamuknya. Kenapa kamu mau disuruh sama dia? Gitu. Saya kan nggak tahu, kata sih. Ya benar juga ya. Saya kan nggak tahu. Saya cuma terima kerjaan. Udah, akhirnya dia minta maaf, minta ampun. Sama mama tuh digaris, disilang gitu. Oke. Disirang, dia punya pintu kamar yang tempat dia ritual, disilang, dia punya pintu masuk kalau misalnya tamu mau keluar masuk gitu. Itu sama mama disilang pakai kukunya mama. Digaret gitu, digaret 3 kali gitu. Terus sudah nggak babi bu, kita pulang ke Jakarta. Kirain udah selesai nih gitu kan, karena kakakku udah normal gitu kan. 3 hari kemudian kejadian lagi kayak gitu. Tapi ini awalnya masih ada apa ya, kita masih bisa ngebaca karena mama punya tanaman kering. Kalau misalkan Bang Ali waktu itu pegang, itu tuh dia gimana sih orang yang kering kayak masuk oven terus digituin kan meluruk ya, dia hancur gitu. Ini ada apa lagi kata mama gitu. Ini siapa lagi kerjaannya gitu kan. Terus kita ini setiap malam Jumat itu ritualnya kalau di rumah, terutama kalau malam Jumat Kliwon, suka baca basmalah 12.000 kali. Jadi banyak juga. Ya dari kita mulai biasanya setelah habis sholat isya, itu pasti selesai pas azan subuh. Di tengah-tengah kita sekeluarga biasa ngelakuin itu gitu, dan di tengah-tengah kita lagi ngelakuin itu, mama berhenti. Kata mama gini, Dian kamu ada di belakang mama. Jangan pindah. Pokoknya kamu ada di belakang mama. Langsung kakakku pindah. Mama minta aku ada di samping kanannya. Kamu di sini. Kita keluar nih bertiga. Ada Bang Ali tahu kan kalau Chinese itu, ini Bang Ali pernah nonton Vampir Chinese. Kan bajunya kayak gitu. Yin yang gitu. Terus ini sepasang nih, laki sama perempuan. Oh. Tapi dengan pakaian Cina kuno, Terus dia tanya, ada yang namanya Dian nggak di sini? Saya mau cari Dian. Awas, saya mau masuk. Saya mau cari Dian. Nggak ada. Siapa kamu? Nggak ada yang namanya Dian di sini. Pergi, kata mama. Terus mereka kayak nengok kiri, nengok kanan, berusaha masuk, nggak bisa. Nengok kiri, nengok kanan, berusaha. Itu nyata loh Bang Ale, bukan kita lagi setengah tidur, enggak. Kita buka pintu, kita jadi pagar rumah. Jadi dari pintu, mereka ini ada di depan pagar rumah. Tapi kakakku tetap ada di belakang mama dan tidak munculin mukanya gitu loh. Aku di samping mama. Nah, si sepasang vampir Cina ini yang dengan pakaian adat Cina, gimana sih Cina zaman dulu itu, kayak Cina kerajaan gitu, tetap cari mama. Cari kakakku, maaf. Cari Kak Dian gitu kan. Terus tetap mamaku bilang nggak ada. Kalian pergi sekarang. Tidak ada yang namanya Dian di sini. Mau apa kalian cari dia? Saya pokoknya disuruh ambil dia. Saya disuruh jemput. Nggak ada yang namanya Dian. Pergi kalian. Akhirnya pergi tuh. Terus apalagi nak gitu kata mama gitu. Dian nggak tahu mah. Kakakku soalnya tipikal orang yang jarang gaul. Kalau gaul pun orang teman-temannya bisa dihitung sama jari. Kalau aku kan bebas ya, gaulnya sama siapa aja. Dan tapi kalau kakakku tuh enggak, lebih ke orang rumahan yang lebih senang ada dalam rumah. Pulang sekolah juga dia lebih baik masuk kamar denger musik kayak gitu.
dibandingin dia gaul gitu. Terus ini ada orang yang suka sama kamu gitu. Iya mah gitu. Siapa namanya? Kakakku sebutin si J nih gitu kan, namanya si J gitu. Kamu ngomong apa? Kata mama gitu. Ya enggak mah, kan Dian itu ke tukang urut. Kakakku ini seneng diurut kan, karena dia udah punya anak 2 tuh saat itu gitu. Tapi saat itu kakakku udah janda, jadi dia suka ngurut badan. Nah ketika Dian urut, tiba-tiba si ibu yang ngurutnya itu bilang ke Dian, Neng ada yang mau kenalan. Ya Dian lihat kan mah orangnya gitu. Ya maksud dia cuma bercanda, cuma emang Dian bilang, yang kayak gitu sih bukan level gue gitu. Aduh nak, kamu ada-ada aja, kata mama. Dari malam itu sampai hampir 3 bulan kakakku kayak orang gila pengen ketemu sama orang yang dia rendahkan itu. Oh, berarti ini pelet. Kakakku ini aneh-aneh aja gitu loh, maksudnya baru ngalamin yang satu, udah ngalamin kejadian yang satu lagi gitu loh. Dan lebih dari pelet kayaknya, ini teluh gitu loh. Jadi pokoknya kayak kalau puter giling nggak gini-gini amat soalnya. Terus akhirnya ayo kita ke tempat Abah sama Umi, kamu urut gitu, tempat kamu ngurut gitu. Itu kalau nggak salah daerah Manggarai atau apa, ayo lupa deh. Nah aku bertiga nih jalan lagi sama mama. Orang itu ada di situ. Jadi sama mama, ayo main ke rumah gitu. Si cowok ini, si pengirimnya itu. ini. Okay. Ayo main ke rumah. Main ya, saya tunggu. Ayo Yan, kita pulang. Udah, mama cuma bilang gitu aja. Akhirnya kita bertiga pulang. 2 hari kemudian laki-laki itu datang ke rumah. Tapi pas datang kan kakakku seneng nih gitu. Kalau misalkan lihat secara fisik sih ya iyalah gitu ya. Tapi kan aku sih orangnya nggak menilai orang dari fisik gitu. Cuma mungkin kakakku menilainya seperti itu. Jadi kan orang sakit hati atau apa kita nggak pernah tahu ya Bang Ale ya. Terus ya kakakku kan tinggi, laki-laki itu pendek, kakakku tuh putih, laki-laki kulitnya gelap gitu. Jadi ya memang mungkin nggak sepadan gitu kan, dari tinggi badannya aja udah jauh banget gitu kan. Nah terus kakakku tuh seneng banget dia datang. Jadi dia yang keluar nyambut nih ceritanya. Wow gitu kan. Terus dia keluar, dia temuin laki-laki itu di mobilnya. Terus dia bilang, ayo dong mas masuk, ayo masuk. Iya tunggu sebentar. Padahal saat itu orang ini tuh lagi nggak ngapa-ngapain. Terus akhirnya ikut masuk sambil ketawa-ketawa. Dia sama kakakku masuk, lalu tiba-tiba dia mundur, keluar lagi dari pagar rumah. Aduh, saya mau masuk tapi macannya boleh nggak dipinggirin gitu. Macan dari mana, kita nggak miara macan, kata kakakku gitu kan. Jangan macem-macem mas. Enggak, saya beneran, saya mau masuk tapi macannya pinggirin dulu, katanya gitu. Kita ini nggak punya yang kayak gitu. Enggak, ini ada. Saya beneran mau masuk tapi itu pinggirin dulu. Mamaku keluar. Kenapa? Ayo masuk. Iya tante. Terus ibuku tanya sama dia baik-baik, ini maksudnya apa? Kenapa dia diginiin? Ya saya minta maaf tante. Ya saya kan laki-laki, saya punya harga diri, dia bilang. Oh langsung ngaku dia? Ngaku. Dia ngaku. Ya aku hargai itu ya. Maksud aku gentle banget nih cowok gitu kan. Saya laki-laki, saya punya harga diri. Dia pengacara kok. Dan saya kaget tante digituin gitu. Saya nggak pernah digituin sama perempuan, menurut si J ini gitu. Lalu saya pamit dulu ya tante gitu. Udah nih semuanya berangsur normal. Tapi
tetap tidak normal bagi kakakku karena dia masih kayak orang yang gimana sih, kegilaan gitu. Kayak kalau nggak terima telepon cranky, yang kalau misalkan nggak dengar suaranya cranky, kayak kayak gitu. Mama kesel kan lama-lama. Ayo kita temuin dia, tapi jangan turun, kata mama. Karena si cowok ini kesannya kayak ketika kakakku yang pengen nemuin dia ngehindar. Oke. Kakakku telepon dia angkat langsung dimatiin gitu. Jadi kayak narik ulur gitu loh. Terus pas udah kejadian kayak gitu, si kakakku itu kita ajak lagi nih, temuin ini cowok, lagi ada di mana dia. Gitu. Mamaku tuh diem sebentar, terus oh dia ada di Bogor, kata mama gitu. Di mana mah? Pokoknya daerah Sentul something, kata mama gitu. Ya udah, kita kesanayan gitu. Kakakku bawa mobil, kita bertiga nih jalan gitu. Bener, ternyata di Sentul itu kan ada kayak villa gitu, kayak villa. Terus dia baru keluar dari villa itu, kakakku lihat dia lihat kakakku, dia mau turun, mamaku bilang jalan. Kakakku, aku, abangku itu kita termasuk orang yang nggak berani bantah mama gitu kan. Jadi kalau mama udah ngomong kayak gitu, udah kita ikutin. Dan udah jalan. Ya alhamdulillah, besoknya kakakku normal lagi. Nggak inget orang itu, malah berbalik orang itu sekarang yang nyari-nyari kakakku. Jadi kadang-kadang mama itu kalau lagi ngebenahin sesuatu itu ekstrim caranya gitu. Cuma ya apa ya, maksud aku kelebihan yang dimiliki itu kan tidak serta-merta kayak orang simsalabim langsung jadi gitu ya. Itu pasti ada hal-hal yang dilakukan, ada tirakat-tirakat juga yang dilakukan. Kenapa juga harus dipakai untuk menyakiti orang lain? Seperti itu sih Bang Ali ceritanya. Harus dipergunakan untuk membantu orang seharusnya. Sebaiknya ya, Bunda. seperti itu, iya. Nah, ini siapa sih Kak Dian? mamanya ini kok bisa tahu kalau si dukun itu pelakunya itu dari mana, Bunda? Itu kan makanya aku bilang tadi, aku big question mark banget dan tepat tempatnya loh Bang. Tapi mungkin itu jadi blessing ya. Aku cuma misalkan nanya nih ke Bang Ale rumahnya di mana gitu kan. Nah, aku cuma perlu alamatnya Bang Ale. Aku bisa tahu dengan detail. Oh, sebelah sini ada ini, sebelah sini ada ini. Seperti itu. Oh. Makanya aku bilang ya apa yang ada di aku itu nurun. Ya kayak tadi kan tahu rumah saya dari mana kan, kok ada tahu tempat-tempat sampah sebelah kanan sama selokan. Saya kaget, istri saya sampai kok Bunda tahu ya, pernah kesini. Oh ya, belum tahu, saya juga bingung gitu kan. Dia sempat bilang tadi kan waktu pulang di motor tadi, Bunda. Oh gitu ya. Iya, soalnya kan aku dengar kalau si kecil itu ngelihat si apa hantu center, dia hantu bilang gitu. lampu. Hantu lampu, lucu banget. Anaknya Bale tuh lucu banget. Jadi aku takutnya ganggu gitu. Aku nggak suka ya kalau makhluk-makhluk seperti itu tuh ganggu anak kecil. Anak kecil ini kasihan banget. Maksudnya mereka polos tapi kan rentan gitu loh. Ya. Kalau kita ya kena angin udah biasa lah gitu. Jangan si anak-anak gitu loh. Jadi numpang lihat gitu. Oh ternyata ini kiriman buat orang nyangkutnya di rumah Bang Ale gitu. Jadi ya diusir aja, dikeluarin. Ya, dia berpindah-pindah terus itu dari dapur ke depan, di ruang tengah itu. Tipikalnya yang dilihat Alena itu kan dia bilang apa hantu lampu itu itu sebenarnya Banaspati. Tapi ini karena dia salah, tidak masuk ke tempat yang dituju, kekuatannya meredup. Makanya Alena bilang apa? Hantunya lagi bobo katanya. Iya, Alena bilang seperti itu. Bobo di plafon, saya kebayangin hantu bobo di plafon gimana? Nggak jatuh ke bawah. Jadi ya saat itu aku aduh nak gitu, ganas, Banaspati ini ganas soalnya dan haus darah. Jangan sampai
karena ngerasa oh nggak apa-apa fine, dia nggak ganggu ini gitu, nggak mungkin, dia pasti akan ganggu, jadi mendingan dikeluarin. Ya. Oke, beralih lagi ke cerita kita nih Bunda. Eh, jadi si itu kan ledakan itu lampu aja yang Lampu meledak. lampu neon kamar itu kan besar bulat kayak gitu, Oke. yang nempel di tembok itu Bang. Bayangin segitu, kalau memang itu karena aliran pendek, satu rumah dong kebakaran. Betul. Ini enggak, ini gosong cuma di situ doang. Oh. Ya, dan itu tuh sebenarnya yang aku pengen, maksudnya aku pengen banget bisa kayak mama gitu, yang tepat loh, tidak suuzon loh, Mm-mm. nggak nebak-nebak. Dia nih pelakunya gitu. Udah kita datengin tempatnya, udah tahu berdasarkan map aja udah nyampe gitu kan. Heeh. Kalau sekarang enak ya, ada GPS ya. Iya, benar. Iya. Jadi ya beruntung lah ya orang-orang yang mempunyai kelebihan khusus yang kayak Bunda dapatkan gitu. Ya, Kayaknya enak, tapi alhamdulillah. kalau buat saya pribadi kelebihan itu menakutkan buat saya Bunda. Ya jangan takut, mindsetnya ganti gitu loh. Iya Nggak kan? ada, cukup saya jadi saya yang sekarang aja deh Bunda. Saya nggak mau. Kita ini semua diberikan kelebihan sama Allah sebenarnya gitu. Cuma tinggal mau manfaatinnya apa enggak. Terus kuat enggak tirakatnya gitu loh. Karena untuk memasuki sebuah dimensi di luar dimensi kita yang masih napak tanah nih gitu, itu butuh hal-hal yang diasah gitu loh. Nggak bisa kayak apa ngarang gitu yang Said kayak gini nih gitu. Kayak tadi deh aku lihat Bang Andre gitu kan, ganteng, tinggi, bodinya bagus gitu, tapi kok sumpek ya gitu. Kan sayang energinya dia tuh, wow gitu, energinya bagus, terus auranya juga bagus kalau dia mau asah. Ini kenapa ini kok banyak gitu, numplek. Nah itu yang jadi satu, itu kan bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Nah, pikirannya itu rancu. iya. Basically dia baik. Ya, emang sih orangnya baik Bunda, si Andre itu. Iya, baik, orangnya baik. Bang Ali juga baik. Amin. Tapi saya jutek orangnya Bunda. Bagus, harus. Kadang-kadang karena harus hati-hati ya gitu. Ya. Aku sih nggak jutek, juga aku nggak, bahkan aku disakitin orangnya aku bodo amat gitu. Dikata-katain orang juga bodo amat. Oke Bunda, selanjutnya setelah kejadian sembuh nih kakaknya Bunda, si Kak Dian itu ya, dia sembuh, udah masih ini lagi dia apa namanya, nggak kapok, maksudnya ngomong. Waktu itu sih mama sempat datengin bekas suaminya. Terus mama itu kalau ngomong, kalau udah marah, lu mau bercanda sama gua, lu mau apain anak gua? Lu kira karena lu begitu terus gue akan biarin anak gue balik sama lu pikir lu siapa, kata mama gitu. Sejak itu udah suaminya juga nggak pernah ngotak-atik kakakku lagi. Oke. Berarti ini Bunda Ayu waktu kejadian itu belum paham dengan yang kayak gitu-gitu ya Bunda ya? Belum, tapi aku sudah peka karena gini, dari kecil itu aku tuh tinggal sama opa ya di Sukabumi. Opa itu suka bangun tengah malam. Kalau opa bangun tengah malam itu aku suka dibangunin, ikut yuk, mau kemana pap? Aku panggil opaku tuh papi karena dia orang Belanda ya. Jadi aku panggil dia papi. Mau kemana pap? Ayo ikut aku, kita kejar itu kuntilanak. Aku mau ambil dia punya rambut satu aja katanya. Untuk apa? Untuk judi gitu ya. Jadi dari kecil itu aku udah gak aneh sama hal kayak gitu loh. Dan beneran kita tuh kejar-kejar kuntilanak ke kebun-kebun. Malah dikejar, kalau saya malah takut dikejar. Enggak. Yang penting gini Bang Ale, ketika ketemu kuntilanak yang dijaga kemaluan. Hah?
Dia selalu ngincar kemaluannya laki-laki. Ada nggak sini? Kuntilanak ada nggak? Gua takut nih. Udah aku tutup. Iya. Kalau untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan enggak. Aman ya perempuan. Meskipun itu kuntilanak laki-laki, dia suka sama kemaluan laki-laki. Ih. Nah, kalau misalnya saya bikin pakai gembok besi gitu, sana dalam besi, Yakin? masih bisa. Ntar muncul nih. Ntar aku panggil nih. Enggak. Bunda, kenalan aja Bunda. Enggak mau Bunda. Kenalan. Enggak. Enggak. Kenalan jadi ngerti jenis-jenisnya mereka. Enggak Bunda, belum siap. Ayolah. Terus kita lanjut lagi ke topik ya Bunda. Aduh, kok jadi parno. Takut kemaluan gue hilang. Terus setelah itu nih Bunda kan udah pelan-pelan udah mendapatkan kelebihan lah, taruhlah kayak gitu ya Bunda ya. Nah, dari tahun ke tahun mungkin ada beberapa orang yang udah Bunda obati, misalkan gitu. Seperti misalkan santet-santet yang lain. Nah, itu yang ada nggak sih Bunda yang lebih parah dan lebih susah menyembuhin santet itu? Pernah nggak ngalaminya? Ya pernah. Waktu itu kejadiannya di Boyolali. Oke. Itu santetnya itu jadi menghabiskan semua keturunan. What? Semua keturunan? Dan aku kecolongan satu kali. Jadi aku telepon Okta, waktu itu telepon aku namanya Okta. Dia minta tolong, Mbak Ayu, ayah sakit. Gitu. Okta di mana sekarang? Aku masih di Jogja, dia kuliah. Terus, oh ya udah, Mbak Ayu di mana? Aku di Jakarta. Ya udah aku berangkat. Jadi aku berangkat ke sana. Terus dia kuliah di Jogja, tapi ininya di Boyolali tinggalnya. Jadi selama di perjalanan nih aku udah bilang, Okta kamu jalan duluan, jangan sampai jam 9 malam ini kamu baru sampai di rumah, kalau bisa sebelum jam segitu. Dan aku nggak tahu itu adanya di sebelah mana. Ada kayak pagar gitu, apa ya, pagar yang dicat warna biru gitu. Nah, tapi itu ada satu yang udah lepas, itu jangan sampai copot, aku bilang gitu. Dilalahnya mungkin karena macet atau karena apa, saat itu Okta nyampe di rumahnya itu jam 9:30 malam. Aku masih di jalan nih gitu. Jadi aku dengar kabar dari Okta itu ayahnya lepas, ayahnya meninggal. Dan itu pukulan banget buat aku, ya Allah, aku kecolongan gitu. Maksudnya awalnya ini ibunya dulu yang kena. Ibunya bisa diselamatin, ayahnya. Abis ayahnya Pak D-nya, abis Pak D-nya Bu D-nya. Terus mau balik lagi ke rumah D. Pokoknya ini seluruh keturunan. Nggak peduli itu omnya, tante, adik, kakak, uaknya atau apanya gitu. Pokoknya seluruh keturunan, kakek, nenek gitu. Jadi aku kecolongan di satu itu gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu kita ngadain sedikit ritual di sana. Karena kan mungkin keluarga Okta ini keluarga berada, mereka ini punya apa sih, kayak penggilingan padi ya gitu. Itu yang bisa bikin orang jadi iri gitu. Dan ya mereka gunakan santet itu. Ya kecolongan sih ya. Aku namanya juga aku masih manusia ya, masa alit, dan ya sudah. Dan tapi Oktanya juga udah legowo, udah ya sudah lah Mbak Ayu, ini udah jalannya. Tapi tolong ya jangan sampai ibu gitu. Ya kita sama-sama minta sama Allah, aku bilang kayak gitu sama dia. Ada ya orang kayak gitu Bunda ya? Ada. Jahat banget ya. Kadang nggak habis pikir lah orang-orang yang melakukan ilmu hitam atau ya kayak menyantet kayak gitu ya. Iya. Aku pikir kurang kerjaan gitu loh. Tapi gimana ya Bang Ali, ilmu seperti itu harus selalu dapat tumbal.
Kalau nggak dapat tumbal, ya tumpul. Atau makan badannya sendiri. Dia sendiri kan nggak mau mati. Ya dia harus bikin orang mati. Kalau Bang Ale punya waktu, kita main ke Kampung Santet, mau? Ayo, satu kampung itu santet. Bukan museum ya? Bukan. Ini kampungnya. Kampungnya? Kita pernah ke sana ya, Andra? Kampung. Jadi orangnya apa namanya? Dan mereka nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi tukang santet semua. Iya, dari mulai anak kecil. Mulai anak kecil yang udah SD kelas 6 sampai yang udah dewasa gitu. Santet, penganut santet semua. Di daerah Yandra, saya udah pernah ke sana. Serius, Bunda ada? Serius, ayo kita main ke sana, baik kok. Jangan takut. Nggak apa-apa, ayo. Serius. Itu ya kalau kita datang bertamu, bertandang ke mereka welcome. Kebetulan aku kenal sama sesepuhnya, jadi insya Allah kita aman, nggak akan disantet. Nanti saya ngerinya pulang-pulang bibir gue sumbing, biji bengkak gitu kan, nggak lucu ya? Ya enggak beneran. Harus bawa polisi kayaknya ya? Ya enggak, ngawur. Polisi juga. Ya takut Bunda, kita kan enggak lah. Ngeri. Kan kalau misalkan di kota itu ya unik loh. Ada kampung santet, ada kampung selingkuh. Nah, Andre. Nah kan, tuh giliran gitu Andre. Iya. Kasian banget. Iya. Dan itu cantik-cantik, ganteng-ganteng orangnya. Serius. Andre. Dan nggak akan marah. Misalkan dia punya suami nih, terus dia selingkuh sama Bang Ale gitu kan, suaminya nggak marah. Ya emang kampung itu kampung selingkuh. Wah, kalau ke sana kayaknya enggak kalau yang itu aku nggak mau kasih tahu tempatnya. Kalau yang ke kampung santet mungkin nanti kalau ada kesempatan dan ada waktu bisa aja sih ya kita ngonten mungkin di sana. Iya, ayo. Ya, Dan kayaknya karena saya baru dengar loh ada kampung santet gitu. Serius. Yang kalau yang biasanya yang di share orang-orang itu kan biasanya museum santet ya. Iya. Museum boneka, ada boneka-boneka kayak dipajang-pajang gitu kan, ada alat-alat santet lah kayak gitu ya. Enggak, ini kampung santetnya. Nah itu belum ada, saya belum ada. Karena gini, untuk bisa menyantet orang itu, awalnya itu harus bisa matiin tanaman dulu. Setelah matiin tanaman, matiin binatang. Kalau matiin binatangnya udah canggih nih, baru dia orang. Gampang itu. Matiin tanaman, kasih minyak tanah, siram minyak tanah, mati. Terus kalau binatang kasih racun aja mati. Itu baru mengarang banget ya. Seru obrolan sama Bunda. Saya menghibur diri nih Bunda, biar saya nggak tegang, nggak takut Bunda. Bunda menakut-nakuti hostnya nih. Aku nggak nakutin, maksudnya that is the real life behind us gitu loh. Dan aku sendiri mengalami hal itu, keluarga aku pun mengalami hal itu gitu loh. Iya. Tapi kan Oke, mungkin next bisa kita coba Bunda ya. Iya, ayo jangan uka-uka terus kabur. Terakhir Bunda, kita sudah hampir 1 jam nih Bunda ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bunda ke teman-teman di rumah. Iya. Ke teman-teman di rumah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi praktisi maupun yang baru mempelajari, yang ingin mendalami, pergunakan apapun yang dititipkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Karena gini, kita sendiri mencubit diri kita sakit. Kenapa harus mencubit orang lain? Betul. Jadi karunia Allah itu tanpa batas dan tidak memilih. Apapun yang kalian pinta dan apapun yang kalian inginkan, jika itu kita memohonnya dengan sungguh-sungguh, pasti akan dikabulkan meskipun untuk hal yang tidak baik. Kenapa untuk meminta hal yang tidak baik? Kan lebih baik digunakan untuk hal yang baik. Tapi kan kita tidak bisa membatasi. Betul.
orang ingin apa, tetapi sebaiknya yang mempunyai kelebihan digunakan dengan sebaik-baiknya, membantu orang yang lebih banyak membutuhkan, pahalanya juga insya Allah lebih banyak. Amin. Oke, Bunda. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bunda Ayu Sekar Dalima. Jangan lupa support selalu jejak backpacker dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih. Sama-sama. Bunda buat waktunya. Boleh, Oke lah, udah next diundang di jadiin. sini. Tapi saya Ayo. saya nggak ikut. Saya mewakilkan Andre buat Nggak ikut boleh. Bunda. Oke, Bunda. Harus jangan jadiin orang tumbal, ayo. Iya, siap Bunda. Sama Emil, dia Iya, mau juga itu harus. ikut 2. Saya jaga kandang. Itu wajib. Saya jaga kandang, jaga studio. Sampai jumpa.